lo tau kan gue kayak hari-hari gue tuh biasa aja anjir, kayak NPC gitu. NPC, Iya ya, NPC ini kalau di game itu kayak figuran gitu ya, iya figuran banget gitu kan. Kayak lo nggak ada kayak masa. tambahan gitu. Mm-mm. Nah, lo ngerasa nggak Oke, sih kayak bosen gitu atau gimana gitu? Ya pastinya bosen lah ya. oke. Bosan tuh hal ilmiah sih. Ilmiah dalam manusia itu ibaratnya. Itu Iya, hal iya, yang pasti terjadi. iya, iya. Tapi for your aku juga pernah ngerasain hal seperti itu. Apabila kalau misalnya itu biasanya aku ngerasain hal-hal gitu tuh kalau misalnya aku tuh udah nice try to PDKT sama someone gitu, tapi nggak Oh, berhasil. oh iya, 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 iya. Gue sih kenapa ya? Di saat tidak berhasil itu merasa hampa karena nggak tahu siapa yang mau disukai lagi gitu. Iya juga sih ya. Tapi untuk sekarang sih gue sih nggak tahu sih kenapa, apa penyebab gue tuh kayak hidup biasa aja anjing. Gue masih bingung gitu kayak. Tapi Ya. tapi kalau misalnya lo lagi di momen itu nikmatin aja. Ibaratnya tuh biarlah dunia itu yang bekerja sendiri gitu. Jangan dipaksain. Nanti kalau dipaksain nanti jadinya toxic. Iya juga sih kayak Nanti. gue mikirnya ya udahlah nggak apa-apa lah hidup gue ngebosenin gitu ya. Setidaknya gue nggak Mm-mm. mengalami banyak masalah yang bikin gue sad gitu, yang kena mental hurt anjing. Heeh, heeh. Tapi by the way, kemarin itu hari peringatan mental health sedunia. Ya kemarin ya. Iya, kemarin. Tapi Oh, di samping sisi itu dapat kabar duka bahwa ini gue dengar di FYP di TikTok di Belanda gue lewat iya. anak seorang apa mahasiswa dari UGM itu ada yang bunuh diri. Walah. Oh mungkin karena mental hurtnya gitu ya. Keserang. Heeh. Tapi di satu sisi gimana ya? Orang-orang malah mengapresiasi hal yang dia lakukan itu. Anjir, aku nggak Kayak, lihat sih, nggak oh lihat. iya, kayak, oh iya dia capek, nggak apa-apa kalau mau Oh, lebih ngakhiri gitu, it's lebih okay gitu, nah apa gitu, ya rest in peace gitu. mereka kayak Tapi iya, kita sebagai orang yang hidup dan melihat keadaan itu, kita tuh cuma dikenang untuk sekali, tapi di saat kita sudah tiada gitu. iya juga, ya Dan benar-benar. itu menurut aku kayak, ya untuk apa kita diingat sama semua orang, cuman kita di situ sudah nggak ada. Iya, 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 benar-benar. Jadi kayak kayak diingat kita tuh. Cuman kita di situ tuh Dia nggak udah, merasakan kita dipedulikan, iya karena kita sudah anjir. mati di situ. Nah, dari situ kok gue kepikiran gitu buat alasan gue bikin lagu selain gue terinspirasi juga gitu dari Hindia gitu. Gue juga mikirnya kayak gitu anjir. Kalau setidaknya gitu, walaupun nggak dikenal banyak orang nih lagu yang gue bikinin gitu. Seenggaknya kalau ada orang yang kangen gitu sama gue, mereka ada hal lain gitu, nggak cuma sekedar lihat foto doang gitu. Kayak beda gitu. Menurut gue beda feelnya kalau kita lagi dengerin suatu karya yang dia bikin sama sekedar lihat foto doang, itu kayak beda feelnya menurut gue sih. Maka dari Iya, itu iya. kalau Karena kalau misalnya lagu itu tersimpan, iya, ibaratnya ingatan dari si penciptanya, iya apa betul. yang dia rasakan, Apa ya? apa yang dia Betul betul. sampaikan. Iya iya, nah itu. Kayak ya pengennya sih, pengennya lagu itu ya dikenal banyak orang lah ya. Cuman ya kalaupun nggak juga sih nggak apa-apa gitu. Seenggaknya kalaupun ada orang nih nanti suatu saat, misal andai kata gue udah punya pacar nih, gue meninggal di usia muda gitu kan, anjing. Terus pacar gue lagi kangen gitu, seenggaknya dia bisa puterin lagu yang pernah gue bikin gitu. Atau mungkin podcast kita juga nanti mungkin bakal didengerin gitu ya kan ya. Ini lebih ke kayak ngobrol santai Iya, lah iya. kita lah ya, mungkin nggak dibilang podcast juga Iya, enggak ya. ngobrol-ngobrol di pagi hari. Iya ngobrol di pagi hari, gua belum cuci muka anjing. Sama anjir. Belum juga. Ya, Tapi the the topic kapan kenapa kok pernah kok apa
apakah kau juga merasakan yang seperti yang kau rasakan ketika kau ibaratnya nggak ada perasaan NPC itu, Mm-mm. yang kau tuh sama nggak kak? Kau tuh mungkin lagi PDKT sama orang cuman gagal atau gimana? Eh, Kenapa kau bisa merasakan Iya, itu? ya tadi gue. Awal mulanya ya, kok bisa terjadi itu kan? Nah itu tadi gue bilang kan gue juga nggak tahu penyebabnya kenapa, kayak gue ngerasa hari-hari gue kayak cuman dijalanin tidur, bangun gitu, terus pergi ngelakuin suatu kegiatan, kayak itu pun kegiatannya tuh yang nggak ada tugas-tugas yang berat banget anjir, kayak ya udah gitu lo datang aja berapa jam, pulang lagi makan tidur rebahan udah gitu dong kayak tiap hari. Dan itu kayak apa ya, gue juga masih bingung penyebabnya itu kenapa ya, dibilang ente dalam per-PDKT-an juga enggak sih. Ya bukannya gue berhasil gitu ya PDKT-an, cuman kayak gue juga akhirnya ujung-ujungnya ya kan, ya gue udah bilang kan sama gebetan gue gitu, kayak gue akhirnya merasa ya udah lah ya, kalau dia suka juga alhamdulillah, nggak suka juga ya nggak apa-apa gitu kan. Gue bingung anjir kenapa penyebabnya tiba-tiba. Gua ngerasanya kayak gak ada tujuan hidup aja anjir. Tapi kau punya kesukaan nggak? Kayak gimana ya cara bilangnya tuh? Apa? Gini gini. Gue tuh kadang tahu merasakan bersyukur hidup itu di saat gue ngelihat langit. Oh. Kalau gue nggak tahu kenapa, mungkin karena akunya suka ngelihat langit, entah kenapa. Cuman di saat aku ngelihat langit itu aku ngerasa kayak oh mungkin karena ini aku hidup, mungkin karena ini aku, bukan karena langitnya, Iya, cuman iya, iya. kayak mungkin one day mungkin masih ada hal-hal yang yang fantastis atau hal yang menakjubkan buat keberlangsungan hidup aku, dan aku ingin kayak melihatnya terus kayak itu di saat aku masih ada gitu. Iya, iya. Hal-hal momen apa, entah itu bersama kawanku, orang tuaku, orang-orang terdekat lah, Iya, iya. pacarku atau apa gitu. Iya, iya. Dan di saat terkadang kalau misalnya aku melihat langit itu di saat aku sudah melakukan aktivitas yang membuat aku capek atau apa, dan aku kayak ketika melihat langit itu merasa kayak lega aja gitu, kayak di saat kau melihat langit dan kau tarik napas dalam-dalamnya, terus kau hembuskan perlahan, seakan-akan penat itu hilang Iya, kalau iya, aku. iya. Jadi kayak suatu bahan Dan aku healing ya. bilang kayak iya, dan aku bilang dalam diri aku kayak ngomong oh terima kasih hidup gitu, Iya, sampai iya. sekarang aku masih diberi kesyukuran, nikmat syukur. Iya. Kalau aku sih ya apa ya? Gue juga masih bingung sih, tapi kadang kalau gue kayak mungkin bukan lebih ke yang kayak bersyukur atau enggaknya gitu ya, tapi kayak kalau memang lagi penat atau gimana gitu, entah kenapa gue tuh kayak ngereflek gambar pohon. Coba kayak Oh, gambar pohon. gambar pohon, dan pohonnya itu nggak beda-beda, tetep pohon bonsai gitu. Pohon yang tahu kan, pohon bonsai yang kayak dia itu kayak Ya tahu banyak dong, lekukan-lekukan. apa lekuk Ya, batangnya ya, itu ya, nah itu. rada-rada Itu pokok. siap siap. Jadi kayak refleks aja gitu, ambil buku, pengen gambar, bingung, terus tiba-tiba ya udah gitu gambar aja pohon bonsai yang lekukannya itu, dan bentuknya itu nggak jauh-jauh beda banget anjir, bentuknya hampir ada mirip semua gitu, nggak tahu kenapa. Gitu gitu. Sama kalau untuk bahan healing sih aku lebih ke kayak ini loh, datang ke toko gitar. walaupun walaupun nggak ada yang Iya di boleh. walaupun nggak ada yang dibeli gitu, ya biasanya sih aku tetap beli biar gak malu, tapi belinya tuh yang kayak barang-barang murahnya aja gitu, kayak pick gitarnya aja gitu. Itu biasanya berapa tuh, 5 ribuan gitu kan. Nah biasanya seenggaknya ada yang gue beli gitu kan. Nah di situ jadi kayak abis Iya. dari toko gitar tuh gue ngerasa kayak ya enjoy lagi gitu,
ada gitu rasa keinginan pengen beli gitu gitarnya tuh, walaupun ya gitu seenggaknya punya tujuan lah gitu. Iya, iya, iya. Ya Iya. sih. Setidaknya kita menghargai pembelinya lah, Iya, ngelihat iya, iya, kitanya iya. dari tadi mondar mandir nanya nanya masa ya ada beli, Iya, iya, anjir kayak itu. menghargai pembelinya. Iya, iya, betul, betul. Eh, mungkin ya. Oh, ini mungkin satu hal yang bikin gua jadi kayak hampa gitu mungkin gara-gara ini loh kok. Kayaknya sih nggak tahu bener apa enggak, kayaknya gara-gara gua gagal ikut tes deh. Oh, karena gagal ikut tes. Ya, maybe, Tapi maybe. tapi tahun ini ikut dan tetap ikut kan? Tetap ikut. Cuman untuk nggak tahu ya nanti di bulan keberapa gua punya bangkit lagi gitu ambisi gua. Nggak tahu di bulan Bagus. apa ya, nggak tahu. Untuk sekarang sih gue lagi kayak hampa gitu, kosong, mager-mageran. Sebenarnya itu nggak baik sih, cuman kadang kepengen gitu buat bangkitin ambisi gue tuh kayak nggak bisa juga, kayak gue butuh satu hal pemicu gitu, tapi apa gitu. Kalau Iya, pemicu. iya, iya gitu. Kayak Apa ya? lo ingat gak sih waktu gue abis dari pengumumannya itu kan, pengumuman hasil kelulusan gitu. Kalau nggak salah Hmm. tanggal 2 pengumumannya itu, dan gua nggak lulus kan, itu udah terakhir banget, padahal udah di ujung banget gua nggak lulus ya. Nah Hmm. besoknya gua pulang kan, nah sebelum pulang itu gua kayak minta ke orang tua gua buat tolong dong anterin gua ke toko gitar gitu kan. Ya udah tuh dianterin tuh, sebenarnya gua udah dikasih uang buat cukup itu buat beli gitar baru kan. Waktu itu gue Hmm. dikasih berapa gitu. Pokoknya cukup kalau gue mau beli gitar satu lagi yang baru cukup, tapi gue memilih Tunggu bentar, tunggu bentar. Tunggu bentar, tunggu bentar. eh Di sini kau gagal tes, tapi kau dikasih duit untuk beli gitar. iya, Kak, mungkin gue ngiranya orang tua gue kepengen ngehibur gue lah begitu. Karena di waktu itu gue Oh, kayak lemes gitu kan, sempet nangis, tapi sebentar aja gitu. Nah, jadi kayak besoknya gue, oke, oke. padahal gue nggak minta gitu. Oh, orang orang tua kau termasuk ibaratnya lebih menghibur di saat anaknya gagal, bukannya kecewa. Iya, tapi kayaknya sih ada rasa kecewanya gitu ya mungkin. Tapi hebatnya Iya, gitu iya. orang orang tua gue Tapi bisa beruntung nutupin. sih kalau kau punya orang tua kayak gitu. Iya Soalnya sih. story aku pernah kayak daftar PTN terus gagal, bukannya di situ aku tuh lagi jatuh-jatuhnya, tapi Mm, bukannya disemangatin atau dihibur, mm. malah ditambah kecewa lagi. Katanya ya bikin kecewa lah. Tapi beruntung lah. Terus apa lagi tuh? Nah, balik lagi gitu kan. Di saat lu Gue ya di saat lu ke toko gitar. gue ke toko gitar gue kayak mikir anjir lah kasihan banget gitu. Gue ya memang sih orang tua gue pengennya menghibur gue, tapi ya gue kayak sebagai anak pertama gitu harus mikir juga gitu. Ini uang kan kayak banyak banget butuhnya gitu. Ya akhirnya gue nggak beli gitar, gue cuman beli senar aja gitu, senar gitarnya doang. Sama kapo, waktu itu kebetulan kapo gue juga udah rusak kan. Nah pokoknya alat alat gitar lah ya. Gue beli itu aja, dan balik lagi uangnya belum gua kasih gitu. Waktu waktu sampai rumah bahkan uangnya nggak gua kasih gitu. Terus disimpan lah. Akhirnya mau beli sepatu lari tuh kan, gua bilang uang yang kemarin itu masih ada, masih gue simpan, pakai yang ini aja dulu sayang, gua bilang kan gitu. Ya udah dong, akhirnya pakai duit yang itu. Gua rasa bokap gua tuh kayak menghibur gua tuh mungkin karena dia juga pernah ngerasain titik rendahnya gitu, kayak di saat dia hidupnya bisa dibilang agak miris lah ya. Kayak ya mungkin ini, mungkin dari cerita bokap gue ini bisa jadi suatu pembelajaran hidup untuk bisa tetap semangat gitu, bisa tetap semangat menjalani hari-harinya gitu. Jadi bokap gue tuh hidupnya tuh Oke, numpang numpang sama paman bibinya gitu. Nah jadi oke. dia tuh kayak bisa dibilang kok nggak ada malah nggak ada dapat perhatian dari orang tuanya gitu. Dia ngikut.
ngikut Oke. paman Di bibinya sini gitu. orang tua dari Bokap bokap bokap. lu di mana? Ini waktu itu dia waktu masih bujang-bujangnya gitu. Di ini loh. Oh, jadi pisah dari orang tua, Ya pisah-pisah gitu. Dan waktu itu juga bukan pisah suami istri, maksudnya pisah dari orang tua ya. enggak pisah-pisah, broken home, broken home. Oh, broken Iya, home. broken home. Oke. Gitu. Gua Dia kira pisah cuman tempat tinggal aja. Oh, enggak. rupanya pisah Dia broken home. Oke, oke. dia udah ditinggal waktu dia baru lahir berapa bulan anjir. Lo bayangin aja gitu. Oh, bukan ditinggal karena meninggal, cuman karena memang lagi Iya, pisah aja. iya waktu itu bokapnya bokap gua gitu kayak lari gitu. Lari terus yang nyokapnya juga nih kayak nggak ngurusin sampai pada akhirnya gitu ada apa ya? Buyutnya gitu. Nggak juga kayak apa ya nenek mungkinnya bisa dibilang yang ngurusin dia sampai pada Ya. akhirnya kakaknya nyokap bokap gua tuh ini loh sampai akhirnya ngurusin dia karena dia kayak kepengen gitu punya anak cowok gitu karena anaknya cewek semua kan. Nah dari situ tuh Iya, iya. terus dia juga kayak ya dia juga kan pernah ikut tes dan gugurnya sama kayak gua yang di akhir-akhir dia juga udah ngerasain gitu. Oh iya, tapi eh, by, by the way, ini bokap lu pas diasuh sama dari kakaknya dari nyokap lu itu dapat Hmm. kasih sayangnya berbeda apa tetap sama seperti anak sendiri? Kalau gua nggak tahu sih persisnya kayak gimana, tapi kalau dari seceritaannya bokap gua tuh kayak tetap kok dikasih kasih sayang, tapi agak beda gitu. Kasih sayang sama anak kandung sama anak angkatnya tuh beda gitu. Kayak lebih dididik keras banget waktu itu. Oke, tapi ya, bokap lu tahu cerita sebenarnya itu pas di umur berapa? Hmm, gua nggak tahu kalau nggak salah SMA dah. Kalau nggak salah gitu. Baru diceritain ke bokap lu. Hmm, gua kurang tahu juga antara diceritain atau dia kayak mulai menyadari gitu. Tapi kalau nggak salah SMA ada. Oh, Ya mungkin karena oke, dari oke. Anggap setelah aja SMA lah, anggap aja anggap SMA. aja SMA gitu ya. Mungkin karena dari Oke, pas bokap lu gagal gimana? waktu dia gagal ikut tes waktu itu ya. Dia waktu itu ya sama aja. Ya, Kayak dia merasa terpuruk gitu katanya. Bahkan gak ada yang mencoba untuk menghibur dia gitu. Jadi dia kayak mungkin ngerasa lah apa yang gua rasain. Jadi dia coba buat menghibur gua gitu kan ya. Awalnya gua sempet hilaf loh. Gua malahan kepengen minta beliin iPhone anjir. Tapi ya, wah, tapi ya gua kurang untungnya ajar itu tau. iya anjir. Gua mikirnya kayak gitu. Ya, gua kurang ajar banget gua kalau mau kayak lebih ke mengambil Mm-mm. kesempatan dalam kesempitan anjir. Akhirnya ya udah gue pengen anterin ke toko gitar gitu. Dia waktu itu Mm-mm. dia kasih uangnya ke gue, dia nunggu dalam mobil gitu. Kayak gue tuh Oke, oke. nggak expect gitu dikasih uang yang banyak banget yang sampai bisa beli satu gitar baru Emang gitu. kalau boleh tahu nominalnya berapa deh? Berapa ya waktu dia tuh kayak ngasihnya tuh nggak langsung plek tapi berangsuran, tapi kalau dikumpul-kumpulin pada hari itulah itu bisa kayak sampai 1 jutaan anjir. Ya cukup lah kalau mau beli satu gitar klasik yang baru. Wih. Oh iya, iya. Tapi gue nggak beli, gue cuman beli senernya aja gitu. Ya udahlah ya gue bilang. Ya walaupun sebenarnya Mm-mm. gitar yang gue punya sekarang ini suaranya udah agak aneh gitu. Gue kepengennya sih ganti gitar gitu, Oke. ganti gitar listrik. Cuman ya nggak usah lah ya. Kasihan aja gue waktu itu. Kalau gitar listrik itu tetap apa enggak? Apa? Berubah nggak suaranya? Apa? Gitar listrik itu berubah nggak nanti suaranya? Kayak Beda beda. chordnya jadi